Kalau kita bicara royalti musik, ini bukan hanya soal syahdu merdu, tapi ada harga yang akan mengusik. Menagih pemutaran semua jenis lagu, mau pop, rock, sampai musik klasik. Resto, kafe, hotel mulai berhitung. Itu juga ujung-ujungnya bikin bingung. Tagihan royalti kok malah menggunung? Tak cukup sampai di situ. Kalau mengira ini cuma soal komersil lagu, Anda keliru. Lagu kebangsaan, sampai kicau burung, ternyata ada royalti yang menunggu dan jadi sumber perdebatan. Saya Yudi Handoyo, ini dia Point of View Sindo News. Ya, kisruh mengenai royalti musik di Indonesia ini kembali menjadi sorotan publik. Polemik ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Wahana Musik Indonesia atau WAMI, para musisi, hingga pelaku usaha yang memanfaatkan musik dalam kegiatan komersial. Royalti musik ini adalah hak finansial yang diterima pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait setiap kali karyanya digunakan untuk tujuan komersil. Nah, ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. LMKN memiliki peran mengkoordinasikan penarikan dan distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Salah satu LMK yang aktif adalah WAMI. WAMI fokus pada pengelolaan hak cipta di bidang musik. Kemudian, polemik memuncak ketika salah satu jaringan restoran terkenal menerima penagihan royalti musik. Menurut LMKN, pemutaran lagu di ruang publik, baik melalui pengeras suara maupun pertunjukan langsung, ini tetap dikategorikan sebagai pemanfaatan komersial yang wajib dikenakan royalti. Sentral Lisensi Musik Indonesia atau SELMI yang berada di bawah naungan LMKN sempat melaporkan jaringan restoran tersebut ke pihak kepolisian karena diduga memutar lagu tanpa membayar royalti. Dalam laporan tersebut, salah satu direkturnya ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hak cipta. Wah, persoalan ini akhirnya diselesaikan melalui mediasi. Untungnya dimediasi, difasilitasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kesepakatan damai pun tercapai, ada nilai rupiah. 2,2 miliar rupiah yang harus dikeluarkan. Angka ini mengacu pada penggunaan lagu di 65 outlet restoran yang berlangsung sejak tahun 2022 lalu. Tapi perdebatan muncul karena sebagian pelaku usaha menganggap aturan ini belum disosialisasikan secara memadai. Ya, polemik royalti ini juga menyentuh ranah antar musisi dan pencipta lagunya. Beberapa musisi menegaskan kebebasan penggunaan lagu mereka silahkan digunakan di ruang publik. Ari Lasso misalnya, dia mengizinkan kafe, wedding singer, dan band acara untuk memutar lagunya tanpa membayar royalti sebagai bentuk protes. Dia justru protes terhadap WAMI yang diduga salah transfer royalti lagunya. Ari Lasso merasa jadi penghitungan royalti ini tidak berdasar dan cenderung malah merugikan musisinya. Wah, bagaimana ini? Ahmad Dhani sebelumnya juga memberikan izin bagi restoran dan tempat-tempat makan untuk memutar lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan bersama Firza maupun Elo. Proses perizinannya pun dibuat sangat sederhana oleh Ahmad Dhani. Seperti pemilik restoran cukup mengirimkan pesan langsung ke akun Instagram resmi @officialdewa19 untuk mendapatkan izin. Tidak ada biaya yang dikenakan maupun prosedur yang berbelit-belit. Semua silahkan dapat digunakan, dilakukan dengan cepat dan transparan. Meskipun ya ada juga musisi yang tetap mengizinkan atau menginginkan izin resmi sebelum lagu mereka digunakan di ruang publik, mereka menilai hal ini penting untuk melindungi hak cipta dan menjaga nilai ekonomi karya seni mereka. Dan sejumlah musisi berpendapat bahwa sistem royalti di Indonesia masih memerlukan transparansi yang lebih baik agar adil bagi semua pihak. Mulai dari pencipta lagu hingga pelaku usaha. Kalau secara aturan, ini berdasarkan keputusan Menkumham HKI 02/2016 dengan menyesuaikan jenis ruang usaha. Kita lihat aturannya ya. Jadi
restoran dan kafe kalau memutar musik bayar Rp60.000 per kursi per tahun. Kemudian pub, bar, bistro bayar Rp180.000 per meter persegi per tahun. Berikutnya, diskotik dan klub malam kalau memutar lagu royaltinya harus bayar Rp250.000 per meter persegi per tahun. Wah, wah, wah. Dan skema pembayaran royalti minimal dilakukan 1 kali dalam setahun. Pemilik usaha dapat melakukan proses permohonan secara online melalui laman LMKM. Mekanismenya ini meliputi pengisian formulir, penghitungan nilai royalti sesuai dengan kapasitas usaha, pembayaran, dan juga penerbitan surat izin pemanfaatan musiknya. Nah, apakah ini dibebankan semata kepada pemilik usaha? Tentu tidak. Justru ramai di media sosial, pemilik usaha restoran membebankan pembayaran royalti ini kolektif kepada konsumennya juga. Jadi ini tidak hanya sekedar pajak. Sekarang ada juga royalti musik yang harus dibayar ketika kita hendak makan di restoran. Bagaimana ya caranya? Tapi kisruh royalti tidak melulu terjadi antara musisi dan pelaku usaha. Juga terjadi antar sesama musisi. Kita kasih contoh, salah satunya adalah kasus yang mencuat tentang sengketa antara pencipta lagu Ari Bias dan Agnes Mo terkait lagu Bilang Saja. Ari Bias menggugat Agnes Mo karena menyanyikan lagu ciptaannya itu saat tampil di Surabaya, Bandung, Jakarta tanpa izin. Kemudian setelah melalui proses hukum yang panjang, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnes kalah dan mewajibkannya membayar ganti rugi. Ganti ruginya nilainya selalu tidak main-main ya. Ganti ruginya sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Nah, suara kritik ini sebenarnya juga datang langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Wah, di Mahkamah Konstitusi, Hakim MK Arief Hidayat menyampaikan pandangan tajamnya terkait penafsiran Undang-Undang Hak Cipta yang dinilai terlalu kaku dan berpotensi mencederai nilai keadilan. Apa kabar lagu kebangsaan kita Indonesia Raya? Ada di mana-mana. Berarti menyanyikan lagu kebangsaan juga bayar royalti. Nyanyi di upacara bendera, di pertandingan sepak bola, apakah harus bayar semua? Pertanyaan ini dibantah langsung Menteri Kebudayaan Fadly Zon yang menegaskan bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak dikenakan royalti. Belum selesai, masih ada lagi yang menarik. Kasus unik muncul terkait pemutaran suara burung. Suara burung, Anda tidak salah dengar, suara burung di kafe atau restoran hingga spa. Beberapa pihak mempertanyakan logika penarikan royalti untuk suara alam yang bukan hasil ciptaan manusia. Deddy Kurniadi, komisioner baru LMKN dari kelompok pencipta periode 2025-2028 pun turut memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Jadi ditegaskan bahwa suara alam termasuk kicauan burung tidak otomatis dikenakan royalti. Namun ketentuan tersebut berbeda apabila yang digunakan adalah rekaman suara yang memiliki hak produksi atau terdapat produser di balik pembuatannya. Jadi kalau punya usaha memutar suara burung, kita harus tahu dulu nih, ada produser tidak dalam pembuatannya. Kalau ada, suara burung harus bayar. Situasi saat ini seharusnya menjadi momentum ya bagi lembaga manajemen kolektif untuk mulai meninjau ulang pendekatan tarif royalti yang dinilai terlalu mahal. Dan ini juga banyak yang menganggap membebani pengguna. Sindo News berpendapat ada beberapa hal yang harusnya menjadi perhatian. Undang-undang Hak Cipta sejatinya dirancang ini untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak para pencipta, kemudian akses bagi pengguna, kemudian kehadiran LMKN, WAMI, dan seluruh lembaga manajemen kolektif justru seharusnya jadi jembatan, bukan malah jadi jurang. Undang-undang Hak Cipta sejatinya hadir untuk menjaga keseimbangan, melindungi hak para pencipta, sekaligus memastikan kemudahan akses bagi para pengguna. Namun, kepercayaan publik hanya akan tumbuh bila ada transparansi penuh. Audit terbuka dan laporan berkala yang dapat diakses publik adalah kunci.
Begitu pula dengan sistem daring yang memungkinkan pencipta memantau penggunaan karyanya secara real time. Tarif royalti ini perlu dibakukan, perlu diperjelas, dan juga mudah diakses semua pihak. Pelaku usaha harus diberi ruang untuk memahami mekanisme ini lewat sosialisasi dan edukasi yang konsisten. Literasi hak cipta bukan sekedar kampanye sesaat saja, tetapi proses berkelanjutan dengan dukungan media arus utama media sosial dan komunitas agar masyarakat mengerti bahwa royalti ini adalah penghargaan, bukan malah beban. Penyelesaian sengketa pun harus berubah wajah dari proses panjang di pengadilan menjadi mediasi independen yang cepat, adil, dan tentunya murah. Di sisi lain, teknologi seperti audio fingerprinting harus dimanfaatkan untuk memastikan setiap pemutaran lagu terdeteksi, terhitung, dan dibayar sesuai haknya. Jadi jika langkah-langkah ini diambil, royalti tak lagi menjadi sumber gaduh, melainkan sumber kebanggaan. Karena pada akhirnya, setiap nada yang lahir dari hati pencipta layak mendapatkan penghormatan setimpal.